Sari menatap tajam ke arah Anya yang sedang menggandeng tangan seorang wanita asing di kai pinggir jalan di Jakarta. Jantungnya berdegup kencang, seperti ditusuk pisau, dan tiba-tiba dia menyadari perasaan yang selama ini dia tekan dalam-dalam. Cintanya pada Anya bukan sekadar persahabatan. Tapi saat itu juga, Sari memutuskan untuk diam, membiarkan rahasia itu membusuk dalam hatinya, karena besok adalah hari pertunangannya dengan seorang pria yang dipilih keluarganya. Anya tidak pernah menduga bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Pagi itu, seperti biasa, dia berangkat ke kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, dengan hati yang penuh gejolak. Sudah 2 tahun dia bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan advertising yang sama dengan Sari, rekan kerjanya yang paling dekat. Sari, dengan senyumnya yang hangat dan cara bicaranya yang lembut, selalu membuat Anya merasa nyaman di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan ini. Tapi Anya tahu perasaannya lebih dari itu. Dia jatuh cinta pada Sari, seorang wanita yang dibesarkan dalam keluarga tradisional Jawa yang ketat dengan norma-norma agama dan masyarakat. Anya sendiri berasal dari keluarga Batak di Medan, yang meskipun lebih terbuka, tetap saja menekankan pentingnya pernikahan heteroseksual. Di kantor, Anya sering mencuri pandang ke meja Sari yang berada di seberang ruangan. Hari ini, Sari tampak gelisah, matanya sering melirik jam. "Kenapa, Sar? Ada masalah?" tanya Anya saat mereka istirahat makan siang di kantin. Sari tersenyum tipis, "Gak apa-apa, Anyi. Cuma besok aku ada acara keluarga." Anya mengangguk, tapi hatinya sakit. Dia tahu acara itu adalah pertunangan Sari dengan Ari, seorang insinyur yang diperkenalkan oleh orang tuanya. "Selamat ya, Sar. Pasti bahagia banget," kata Anya sambil menahan air mata yang ingin jatuh. Sari menghela napas, "Iya, tapi entah kenapa aku deg-degan." Mereka makan dalam diam, tapi Anya merasakan ada sesuatu yang aneh di mata Sari. Sore itu, setelah pulang kerja, Anya memutuskan untuk bertemu dengan Rina, teman lamanya yang juga lesbian. Mereka bertemu di kai kecil di Tamrin, tempat yang ramai tapi cukup pribadi. "Ani, kamu harus bilang ke Sari. Jangan biarin dia nikah gitu aja," kata Rina sambil memegang tangan Anya. Anya menggeleng, "Gak bisa, Rin. Keluarganya bakal hancur. Dan masyarakat di sini. Kamu tahu kan, gimana pandangan mereka terhadap orang seperti kita." Rina mengangguk, tapi tetap memegang tangan Anya untuk memberi dukungan. Tanpa mereka sadari, Sari lewat di depan kai itu, hendak membeli kue untuk acara besok. Matanya tertuju pada Anya dan Rina, tangan mereka bergandengan. Sari berhenti, tubuhnya membeku. "Anya." Dengan wanita lain, gumamnya. Rasa cemburu yang tak terduga menyergapnya, membuatnya lari pulang dengan air mata mengalir. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Gambar Anya dengan wanita itu terus berputar di kepalanya. "Kenapa aku marah? Ini kan bukan urusanku," pikirnya. Tapi semakin dia pikir, semakin jelas, selama ini kebersamaan dengan Anya membuatnya merasa lengkap. Saat Anya memeluknya saat lelah kerja, saat mereka berbagi rahasia di malam hari, itu bukan sekadar sahabat. "Aku suka Anya." Sari menangis pelan di kamarnya. Besok adalah pertunangan, dan keluarganya sudah menyiapkan segalanya. Ayahnya, seorang ustadz di masjid kampung, selalu bilang bahwa pernikahan adalah kewajiban suci. Ibunya, yang dulu menikah karena dijodohkan, sering cerita betapa bahagianya sekarang. Sari takut mengecewakan mereka. Tapi sekarang, ada Anya. Keesokan harinya, acara pertunangan berlangsung di rumah Sari di pinggiran Jakarta. Tamu-tamu berdatangan, termasuk kerabat dari desa. Ari datang dengan senyum lebar, membawa cincin.
Sari berdiri di sana, mengenakan kebaya cantik, tapi hatinya hancur. Saat Ari hendak memasangkan cincin, Sari tiba-tiba mundur. "Ma, Ri. Aku gak bisa." Ruangan hening, ayah Sari marah besar. "Apa maksudmu ini, Sari? Kamu maluin keluarga," teriaknya. Sari menangis, "Ayah, aku gak cinta Ari. Aku suka orang lain." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Sari langsung menyesal. Tapi sudah terlambat. Keluarga Ari pergi dengan kecewa, dan ayah Sari mengusirnya dari rumah sementara. "Pergi sana, pikirkan baik-baik dosamu." Sari pergi ke apartemen kecilnya di Jakarta, sendirian. Anya mendengar kabar itu dari rekan kantor. Dia langsung menelepon Sari, tapi tak diangkat. Akhirnya, Anya datang ke apartemen Sari malam itu. "Sar, apa yang terjadi?" tanya Anya saat Sari membuka pintu dengan mata bengkak. Sari memeluk Anya erat, "Ani, aku batalkan pertunangan. Karena kamu." Anya terkejut, "Apa? Sar, kamu gila." Sari mundur, "Aku lihat kamu kemarin dengan wanita itu. Aku cemburu, Ani. Aku sadar sekarang, aku cinta kamu." Anya terdiam, hatinya campur aduk. Senang, tapi juga takut. "Sar, ini bahaya. Keluargamu, masyarakat. Kita di Indonesia, ini bukan hal biasa." Sari mengangguk, "Aku tahu. Tapi aku gak bisa bohong lagi." Mereka duduk bersama, berbicara panjang lebar. Anya cerita tentang Rina, bahwa itu hanya teman. Tapi sekarang, masalah baru muncul, bagaimana menghadapi keluarga Sari yang marah besar. Hari-hari berikutnya, Sari dihadapkan pada tekanan dari keluarganya. Ibu menelepon setiap hari, menangis dan memohon agar Sari kembali dan minta maaf pada Ari. "Kamu harus nikah, Sar. Kalau enggak, apa kata tetangga? Kamu mau ayahmu malu di masjid," kata ibunya. Sari merasa bersalah, tapi saat bersamaannya, dia merasa benar. Mereka mulai menjalin hubungan diam-diam, bertemu di kai-kai tersembunyi atau di apartemen. Anya juga punya konflik sendiri. Keluarganya di Medan sering bertanya kapan dia menikah. "Anya, umurmu udah 28. Cari suami dong," kata ibunya lewat telepon. Anya bohong, bilang sedang fokus karir. Tapi dalam hati, dia tahu ini tak bisa bertahan lama. Suatu hari, di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan melihat mereka berdua terlalu dekat. "Anya dan Sari kayaknya lebih dari teman deh," bisik-bisik mereka. Manajer memanggil Sari, "Sari, hati-hati ya. Perusahaan kita netral, tapi kalau ada isu, bisa pengaruh karir." Sari panik, tapi Anya menenangkannya. "Kita harus hati-hati, Sar." Tapi tekanan semakin besar. Sari mulai ragu apakah pilihan ini benar. Dia ingat ajaran agama yang dia pelajari sejak kecil, pernikahan antara pria dan wanita adalah sunnah. Apakah dia sedang berdosa? Malam itu Sari bermimpi buruk melihat ayahnya mengusirnya selamanya. Anya merasakan kegelisahan Sari semakin hari semakin nyata. Mereka bertemu di sebuah taman kecil di Menteng, jauh dari keramaian kantor. "Sar, kamu baik-baik aja kan?" tanya Anya sambil memegang tangan Sari lembut. Sari menggeleng, "Aku takut, Ani. Keluargaku nggak berhenti nelpon. Mereka bilang aku kena pengaruh buruk di kota." Anya menghela napas panjang. Dia tahu betul bagaimana masyarakat Indonesia memandang hubungan seperti mereka. Di berita sering ada cerita tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT, meskipun tak ada hukum yang secara eksplisit melarang, tapi norma sosial seperti pedang bermata dua. "Kita harus kuat, Sar. Ini pilihan kita," kata Anya, meskipun dia sendiri ragu.
Kembali ke kantor, situasi semakin tegang. Rekan-rekan mulai menjauh dari mereka. Ada yang bisik-bisik di belakang, mereka berdua aneh deh. Kayak lesbian gitu. Sari mendengarnya dan hatinya sakit. Dia ingat masa kecilnya di desa di Jawa Tengah, di mana semua orang saling mengenal dan gosip bisa menghancurkan hidup seseorang. "Ani, mungkin kita harus berhenti," kata Sari suatu malam di apartemen Anya. Anya marah, "Apa? Kamu mau mundur sekarang? Setelah kamu batalkan pertunangan karena aku?" Sari menangis, "Bukan gitu. Aku cinta kamu, tapi aku gak mau kehilangan keluargaku." Pertengkaran pertama mereka pecah. Anya merasa dikhianati, "Kamu pilih mereka daripada aku." Sari pergi dengan hati hancur. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk pulang ke desa. Dia naik kereta api ke Semarang, meninggalkan Anya tanpa kabar. Di rumah, ayahnya menyambut dengan dingin. "Kamu sudah sadar kesalahanmu?" tanya ayah. Sari mengangguk, "Iya, iya. Maafkan aku." Ibu memeluknya, "Syukurlah. Ari masih mau main kamu. Kita atur ulang pertunangan." Sari diam, tapi dalam hati dia merasa kosong. Anya, di Jakarta, panik mencari Sari. Dia menelepon berkali-kali, tapi tak diangkat. Akhirnya, dia dapat kabar dari teman kantor bahwa Sari cuti panjang. Dia pulang kampung, kata teman itu. Anya merasa dunia runtuh. "Kenapa dia ninggalin aku gini?" gumamnya. Di desa, Sari mencoba menyesuaikan diri kembali. Dia membantu ibu di dapur, ikut pengajian di masjid. Tapi setiap malam, dia memikirkan Anya. Apa dia marah banget ya, pikirnya. Ari datang berkunjung, membawa bunga. "Sar, aku main kamu. Kita mulai lagi ya," kata Ari. Sari tersenyum paksa, "Iya, Ri." Tapi saat Ari pergi, Sari menangis. Dia merasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Sementara itu, Anya di Jakarta mulai bertemu lagi dengan Rina. "Rin, Sari ninggalin aku," cerita Anya. Rina memeluknya, "Mungkin dia butuh waktu. Tapi kalau kamu mau, aku ada di sini." Anya ragu, tapi kesepian membuatnya dekat lagi dengan Rina. Mereka mulai bertemu lebih sering, meskipun Anya tahu ini hanya pelarian. Beberapa minggu kemudian, Sari kembali ke Jakarta untuk ambil barang di apartemen. Dia terkejut saat melihat Anya dengan Rina di kai yang sama seperti dulu. Kali ini, mereka berpelukan. Sari merasa jantungnya hancur lagi. "Anya, sudah ganti aku," gumamnya. Dia langsung menelepon Anya, "Ani, kita perlu bicara." Mereka bertemu di apartemen Sari. "Sar, kamu kemana aja? Kamu ninggalin aku tanpa kabar," marah Anya. Sari menangis, "Aku takut, Ani. Keluargaku tekan aku. Tapi sekarang aku lihat kamu dengan Rina." Anya menjelaskan, "Itu cuma teman. Tapi kamu yang pergi dulu." Pertengkaran kedua pecah, lebih hebat. Sari bilang, "Mungkin kita emang gak cocok. Masyarakat gak akan terima kita." Anya terluka, "Jadi kamu pilih norma mereka daripada cinta kita." Sari diam, tapi akhirnya mengangguk. Ani. Aku harus nikah dengan Ari." Anya pergi dengan marah, meninggalkan Sari sendirian. Anya memutuskan untuk resign dari kantor. Dia tak mau lagi bertemu Sari setiap hari. "Aku butuh mulai baru," katanya pada diri sendiri. Dia pindah ke Bandung bekerja di agensi baru. Di sana, dia bertemu komunitas kecil yang mendukung. Mereka cerita pengalaman serupa tentang tekanan keluarga dan masyarakat. Anya mulai sembuh, tapi masih memikirkan Sari. Sementara Sari kembali ke rutinitas kantor, tapi tanpa Anya, semuanya terasa hampa.
Dia setuju dengan pertunangan ulang, tapi hatinya tak bahagia. Ayahnya bangga, kamu sudah kembali ke jalan yang benar, Sar. Tapi Sari merasa seperti hidup dalam penjara. Suatu hari, Sari mendapat kabar bahwa Anya sakit. Teman kantor bilang Anya kecelakaan kecil di Bandung. Sari panik, langsung naik kereta ke sana. Di rumah sakit, dia melihat Anya terbaring lemah. Ani, makan aku, kata Sari sambil menangis. Anya membuka mata, Sar. Kenapa kamu datang? Sari memegang tangan Anya, aku gak bisa tanpa kamu. Aku salah, Ani. Aku mau lawan semuanya. Anya tersenyum lemah, tapi keluargamu. Sari tegas, aku akan bicara sama mereka. Ini hidupku. Mereka berpelukan, tapi Anya tahu ini baru awal dari perjuangan lebih besar. Di Bandung, Sari tinggal sementara untuk rawat Anya. Mereka bicara tentang masa depan. Kita harus hati-hati, Sar. Di Indonesia, banyak yang gak setuju, kata Anya. Sari mengangguk, aku tahu. Tapi aku siap bayar harganya. Tapi saat Sari pulang ke Jakarta untuk bicara dengan keluarga, ayahnya marah besar. Kamu mau jadi penyimpang? Itu dosa besar, teriak ayah. Sari menangis, yah, ini aku yang sebenarnya. Aku cinta Anya. Ayah mengusirnya lagi, kali ini permanen. Jangan pulang lagi. Sari pergi dengan hati hancur, tapi juga lega. Dia kembali ke Bandung ke pelukan Anya. Hidup baru mereka di Bandung dimulai dengan penuh harapan, tapi juga tantangan. Anya sembuh dari kecelakaan, dan mereka tinggal bersama di apartemen kecil. Ini seperti mimpi, Sar, kata Anya suatu pagi sambil menyeduh kopi. Sari tersenyum, iya, Ani. Tapi aku kangen keluargaku. Anya memeluknya, sabar ya. Mungkin suatu hari mereka paham. Tapi kenyataannya keluarga Sari memutus hubungan total. Ibu kadang menelepon diam-diam, tapi ayah melarang. Sari merasa bersalah, seperti telah menghancurkan keluarga. Apa pilihan aku benar, Ani, tanyanya suatu malam. Anya ragu, tapi bilang, cinta gak pernah salah, Sar. Di tempat kerja baru Anya, mereka harus sembunyi-sembunyi. Bandung lebih liberal daripada desa, tapi tetap saja, gosip bisa menyebar. Sari mulai kerja sebagai relance waiter, menghindari kantor untuk keamanan. Tapi tekanan sosial datang dari mana-mana. Saat mereka jalan-jalan di Braga, ada yang memandang sinis. Lihat deh, dua cewek gandengan. Pasti lesbi, bisik orang lewat. Sari melepaskan tangan Anya, hati-hati, Ani. Anya marah, kenapa kita harus sembunyi terus? Ini hidup kita. Konflik kecil mulai muncul. Sari lebih konservatif, Anya lebih berani. Suatu hari, Rina datang berkunjung dari Jakarta. Ani, aku senang kamu bahagia sekarang, kata Rina. Tapi Sari cemburu melihat kedekatan mereka. Rin, terima kasih ya udah dukung Anya waktu aku pergi, kata Sari paksa. Malam itu, Sari bertengkar dengan Anya. Kamu masih suka Rina ya, tanya Sari. Anya kesal, gak. Kamu yang dulu ninggalin aku. Pertengkaran semakin sering, membuat hubungan mereka retak. Sari mulai memikirkan kembali pilihan-pilihannya. Mungkin aku salah tinggalkan Ari. Hidup normal lebih mudah, pikirnya. Kembali ke Jakarta untuk urusan kerja, Sari bertemu Ari secara tak sengaja. Sar, kamu kelihatan capek, kata Ari di kai. Sari cerita sedikit, tanpa bilang tentang Anya. Ari bilang, aku masih tunggu kamu, Sar. Keluargamu juga mau kita nikah. Sari tergoda. Hidup dengan Ari berarti kembali ke keluarga, hidup normal tanpa celaan masyarakat. Aku pikirkan ya, Ri, kata Sari.
Pulang ke Bandung, dia diam-diam, Anya curiga, ada apa, Sar? Sari bohong, gak ada. Tapi rahasia itu memakan hatinya. Akhirnya, Sari memutuskan bertemu ayahnya. Di desa, ayah menyambut dingin. Kamu datang buat apa? Minta ma, tanya ayah. Sari menangis, yah, aku bingung. Aku mau kembali, tapi... Ayah tegas, kalau mau kembali, tinggalkan jalan sesat itu. Nikah dengan Ari. Sari mengangguk lemah, iya, iya. Dia pulang ke Bandung dengan hati berat. Malam itu, dia bilang pada Anya, Ani, aku harus pergi. Aku pilih keluargaku. Anya sok, apa? Setelah semua ini. Sari menangis, Ma, Ani. Ini terlalu berat. Anya merasa dikhianati lagi, kamu pengecut, Sar. Sari pergi, meninggalkan Anya sendirian. Sari kembali ke Jakarta, setuju nikah dengan Ari. Persiapan pernikahan dimulai. Keluarga bahagia, tapi Sari merasa mati di dalam. Ini benar kan, tanyanya pada cermin. Sementara Anya di Bandung, jatuh ke lubang depresi. Dia minum-minum dengan Rina, Rin, Sari ninggalin aku lagi. Rina bilang, biarkan dia. Kamu layak yang lebih baik. Tapi Anya tak bisa lupa. Dia memutuskan kembali ke Jakarta, konfrontasi Sari. Di hari pernikahan Sari, Anya datang ke gedung. Sar, jangan lakuin ini, kata Anya di ruang ganti. Sari terkejut, Any. Kamu ngapain di sini? Anya menangis, kamu bohongi dirimu sendiri. Kamu cinta aku, bukan Ari. Sari ragu, tamu sudah datang, keluarga menunggu. Ani, pergi. Ini sudah terlambat. Tapi Anya tak mau, pikirkan lagi. Apa kamu mau hidup bohong seumur hidup? Sari menangis, tapi akhirnya mendorong Anya keluar. Pernikahan berlangsung, Sari bilang iya dengan suara gemetar. Anya pergi dengan hati hancur total. Setelah pernikahan, Sari pindah ke rumah Ari. Hidupnya seperti robot, masak, kerja, tidur. Tapi setiap malam, dia mimpi tentang Anya. Ari baik, tapi Sari tak cinta. Ri, ma aku gak bisa jadi istri yang baik, kata Sari suatu hari. Ari bingung kenapa, Sar? Sari diam sementara Anya kembali ke Medan, tinggal dengan keluarga. Ani, kamu kenapa murung terus, tanya ibu. Anya cerita bohong, patah hati. Tapi dalam hati, dia merasa kehilangan segalanya. Beberapa bulan berlalu, Sari tak tahan lagi. Dia menelepon Anya, Ani, aku salah. Aku mau cerai. Anya di Medan, terkejut, Sar. Kamu sudah nikah. Sari menangis, iya, tapi aku gak bahagia. Aku masih cinta kamu. Anya ragu, kamu sudah khianati aku 2 kali. Kenapa aku percaya lagi? Sari memohon, aku siap bayar harganya. Aku akan cerai, bicara sama keluarga. Anya diam, tapi akhirnya setuju bertemu di Jakarta. Mereka bertemu di Taman Sarinah. Sar, ini serius, tanya Anya. Sari mengangguk, iya. Aku sudah bilang ke Ari. Dia sedih, tapi paham. Ari memang baik, setuju cerai tanpa ribut. Tapi keluarga Sari marah lagi. Ayah bilang kamu bikin malu keluarga 2 kali. Jangan hubungi kami lagi. Sari sakit hati, tapi kali ini dia tegas. Ini hidupku, ya. Dia pindah ke apartemen lama, menunggu Anya. Anya datang dari Medan, mereka mulai lagi. Kali ini kita gak sembunyi lagi, kata Anya. Sari setuju, iya, kita lawan bersama. Tapi masyarakat tak mudah. Di media sosial, gosip menyebar. Teman-teman menjauh, ada yang komentar jahat. Lesbi, penyimpang, tulis netizen. Sari dan Anya mendapat ancaman.
Hati-hati ya, kata polisi saat mereka lapor. Tapi mereka tetap kuat. Anya bergabung dengan Ngog di Jakarta, belajar hak-hak mereka. Di Indonesia, meskipun sulit, ada perubahan pelan-pelan, kata aktivis. Sari ikut menulis artikel tentang pengalaman. Mereka mulai terbuka, meskipun risikonya tinggi. Suatu hari, Ibu Sari datang diam-diam, "Sar, ayahmu sakit. Dia kangen kamu," kata ibu. Sari pergi ke desa bersama Anya. Ayah terbaring lemah. "Yah, ini Anya, orang yang aku cinta," kata Sari berani. Ayah diam, tapi akhirnya bicara, "Aku gak setuju, tapi kamu anakku." Itu langkah kecil, tapi berarti. Keluarga mulai membuka diri, meskipun lambat. Anya dan Sari akhirnya menemukan kedamaian. Mereka hidup bersama, menghadapi dunia dengan tangan bergandeng. Tapi harga yang dibayar mahal, kehilangan teman, tekanan konstan, dan luka batin. "Apa semua ini worth it?" tanya Sari suatu malam. Anya jawab, "Iya, karena kita bebas sekarang." Tahun berganti, Anya dan Sari semakin kuat. Mereka pindah ke Bali, tempat yang lebih toleran. Di sana mereka buka usaha kecil, Kairamah Health. "Ini mimpi kita, Sar," kata Anya. Sari tersenyum, "Iya, Any. Setelah semua badai." Tapi masa lalu masih menghantui. Ari menikah lagi, bahagia. Keluarga Sari pelan-pelan menerima, ayah datang berkunjung sekali. "Aku gak paham, tapi aku sayang kamu," kata ayah. Sari menangis bahagia. Tapi tidak semua indah. Ada demonstrasi anti-LGBT di Jakarta, membuat mereka khawatir. "Apa kita aman di sini?" tanya Sari. Anya tegas, "Kita harus ikut." Mereka ikut kampanye online, berbagi cerita. Banyak yang dukung, tapi juga benci. Suatu hari, kai mereka dirusak oleh orang tak dikenal. "Penyimpang keluar dari Bali," tulis cat di dinding. Sari sok, "Ani, mungkin kita salah." Anya marah, "Gak. Ini ujian." Mereka lapor polisi, dapat dukungan dari komunitas. Kai dibuka lagi, lebih kuat. Dalam perjalanan ini, mereka belajar tentang pengorbanan. Sari kehilangan warisan keluarga, Anya kehilangan karir stabil. Tapi mereka dapatkan kebebasan. "Cinta kita layak diperjuangkan," kata Anya. Sari setuju, iya, meskipun harganya mahal. Kini, melihat ke belakang, Sari bertanya-tanya, apakah semua keputusan itu benar? Dia khianati Ari, tinggalkan norma, tapi dapatkan cinta sejati. Anya juga pilih cinta daripada aman. Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menang atas norma masyarakat, atau justru norma itu yang melindungi kita dari kehancuran?